Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah biyawmi hadha ila yawmil ba'thi wan nahdah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, pangarsanipun dumateng sedaya para alim, para ulama, para asatidz wa asatidzah ingkang sakala minulyaken linangkung pangarsanipun takmir masjid musola masjid takmir Masjid Al-Mu'minun sedayanipun linangkung pangarsanipun Al Ustadz kula dereng tepangan sinten Pak Ustadz Yusman ingkang tansah kala minulyakaken dalah sedaya kepengurusan takmir wonten Masjid Al-Mu'minun ingkang tansah kala minulyakaken ugi sedaya para kakung, dahat putri, para sepuh, bina sepuh, jamaah pengawasan pagi wonten Masjid Al-Mu'minun rahimakumullah. Yang pertama, kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kenikmatannya kita bisa bermuajahah, bisa mujalasah bersama-sama dalam rangka bersama-sama li thalabil ilm, mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang tidak bosan-bosan untuk mencari dan mengamalkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kenikmatannya kita bersama-sama untuk mensyukurinya wa biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun insyaallah pada kesempatan pagi hari ini mungkin pengajiannya agak telat ya. Boten, alhamdulillah. Biasanya nek ngaji di mana-mana insyaallah kula niku selalu pas. Walaupun kadang niku pun nate pas mun rampungan juga, tapi alhamdulillah pagi hari ini bisa bersilaturahim di Masjid Al-Mu'minun yang mana kita alhamdulillah bertetangga. Mau nyebrang jalan, alhamdulillah dari sini sampai ke tempat saya itu cuma mekok 2 kali kanan kiri, alhamdulillah. Dan tentunya insya Allah pagi kali hari ini kali yang pertama saya bisa jumpa dengan jamaah Al-Mu'minun, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salamnya Allah selalu tercurah ke hadirat Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebagai suri tauladan kita, uswah kita, dengan kita berusaha untuk menghidupkan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, telah kita mudah-mudahan dijadikan seorang hamba yang insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau baik dunia hingga besok di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Mu'minun yang saya hormati, ini biasanya kayak bahasa Indonesia, bahasa Jawa campur, alhamdulillah. Insyaallah yang akan dibahas pada kesempatan pagi hari ini sebenarnya dari kitab Bidayatul Hidayah dari beliau Li Hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tapi karena insyaallah tadi malam sudah diiringi dengan hujan, mboten nggih, kira-kira wau pas lagi subuh ameh mriki rada awang-awangan napa mboten? Mboten, insyaallah tetap semangat. Allahumma amin. Ada salah satu makalah dikatakan bahwa at-ta'ani minallah wal ajallah minasyaitan. At-ta'ani utai sifat anter, alon-alon, nyantai,
iku minallahi sangka ngersane Gusti Allah. Wal ajalla utawi sifat tergesa-gesa iku minasyaitani setengah saking setan. Sifat di dalam diri manusia ada dua, satu sifat nyantai alon-alon, yang kedua sifat tergesa-gesa. Kemudian dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni minallah, berarti kita ketika mau melaksanakan sesuatu apapun kita harus berpikir terlebih dahulu bagaimana manfaat dan madaratnya. Kemudian kita lihat pula bagaimana dalam kita mensikapi suatu tindakan, suatu amaliyah. Kalau kita gunakan, kita kerjakan dengan tergesa-gesa, berarti minas syaitan. Sehingga ada salah satu ulama kenamaan, beliau bernama Syekh Hatim Al-Asham. Ini saya ambil keterangan dari kitab Nasaihul Ibad. Salah seorang ulama kenamaan namanya Syekh Hatim Al-Asham. Beliau namanya Syekh Hatim tapi dijuluki Al-Asham. Ini untuk menyikapi daripada kehidupan kita sehari-hari. Beliau Syekh Hatim dijuluki Al-Asham. Al-Asham yang artinya tuli. Nama? Tuli. Tuli ini bahasa Banjarin apa? Budak. Berarti Syekh Hatim sing budak. Kenapa Syekh Hatim kok dijuluki Al-Asham? Itu sebenarnya ada satu kisah yang sangat harus kita ambil pelajaran. Suatu ketika Syekh Hatim dalam keadaan belajar mengajar dengan santri-santrinya, di tengah-tengah pengajaran itu ada salah seorang santrinya, santri putrinya. Jadi ada putri ya kados ngeten iki, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Di tengah-tengah pengajiannya, salah seorang santri putri ini mengeluarkan angin, apa? Oh, berarti apa? Ngentut, ya, ngentut. Pas lagi tenang-tenangnya, salah satu seorang santri putrinya itu ngentut. Upomo kita niki lagi ngaos ngeten niki dilalah ono sing setunggal ngentut banter suarane mireng, kira-kira isin apa mboten Bu? Isin nggih, isin. Lah nek wong niku lek lagi pas lagi isin kira-kira wajahe abang napa mboten? Abang. Lah pas ngentut wong wedok niki, wong wedok ya sing ngentut sing lemu apa sing kering. Ngentutnya rada banter bisa. Terus semua mata tertuju kepada orang yang kentut tersebut. Otomatis tambah isin napa mboten? Tambah isin. Lah Syekh Hatim tambah-tambah dipanggil itu seorang santri putri itu yang kentut, katakan namanya Siti. Siti. Lagi pas belajar ngaji semuanya tertuju kepadanya karena kentut. Terus ditambah lagi dipanggil oleh gurunya, kira-kira tambah isin apa mboten? Tambah isin. Siti wis mudeng murung pelajarane. Dereng Syekh sing seru, dereng Syekh sing seru, aku ora krungu. Jawab, ket mau pelajaran wis paham urung? Durung Syekh. Wah, iki kemudian seorang wanita tersebut mun ngrasa lega. Legone kenging napa? Karena ternyata Syekhnya itu tidak dengar. Dikira tidak dengar karena ditanyai sudah mudeng apa belum? Jawabannya dereng Syekh. Yang keras saya tidak dengar. Dereng Syekh. Yang keras lagi dereng Syekh. Alhamdulillah kata si perempuan, karena ini berarti tadi saya kentut itu tidak dengar. Padahal Syekh Hatim itu sebenarnya sedang menahan bau kentut hilang-hilang. Lah ternyata Syekh Hatim ini berusaha untuk menutupi aib seseorang. Masya Allah. Sebenarnya beliau itu dengar, tetapi kalau ada kekurangan dalam diri seseorang, beliau termasuk orang-orang pilihan. Salah satunya adalah sabda Nabi,
Orang yang mau menutupi aib kekurangan orang lain maka akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki bab masalah nopo? Entut. Nah, jadi kalau yang upama jenengan ditangleti pelajaran batu subuh niku pelajarannya nopo? Pelajaran entut. Lah, kemudian oleh karenanya beliau dijuluki Hatim Al-Asom, yakni Hatim yang tuli karena tidak mau melihat kekurangan aib orang lain. Menyikapi zaman-zaman yang sekarang seperti ini, kalau ada seorang melakukan kesalahan kemudian kita publikasikan di sosial media, maka sulit rasanya kita untuk bisa usul kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak mudah-mudah untuk menyebarkan aib ataupun kekurangan kesalahan daripada orang lain, karena tidak dipungkiri bahwasanya kadangkala kita melihat semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Untuk melihat kesalahan orang lain kita justru lebih mudah, tapi untuk melihat kesalahan daripada diri kita sendiri sangat sulit. Oleh karenanya salah satu majelis taklim seperti inilah untuk mengoreksi, bermuhasabah akan kekurangan diri kita masing-masing. Kembali lagi ke Syekh Hatim. Niki wau Syekh Hatim kenapa dijuluki Al-Asom? Artinya Syekh Hatim yang tuli tidak mau untuk mengetahui kekurangan kesalahan orang lain, karena pasti diri kita masing-masing punya masalah, punya kesalahan masing-masing. Berangkat dari satu makalah at-ta'ani minallah wal ajallah minasyaitan, yakni sifat anter alon-alon iku sangga Gusti Allah dan tergesa-gesa iku sangga setan. Dawuhipun Syekh Hatim Al-Asom illa fi khamsi mawadi'a, kecuali pada 5 tempat. Kalau 5 tempat ini tidak boleh untuk ditunda-tunda dan harus disegerakan. Iki keterangan dari kitab Nashihul Ibad. 5 tempat tersebut apa yang tidak boleh ditunda-tunda? 1. Id'amul dhaif idza nazala, yakni kita menjamu kepada tamu ketika benar-benar tamu sudah masuk. Maksudnya ketika kita ada seorang tamu ke rumah kita, tamu yang baik-baik masuk ke dalam rumah kita, kemudian kita persilahkan, kita jamui bimala yatakallafu fi, dengan sesuatu yang tidak memberatkan kepada kita. Adanya air putih, ya kita beri air putih. Air putih berarti apa? Susu. Air bening maksudnya. Kalau tidak ada air bening, nggak ada sesuatu yang pokoknya tidak memberatkan kepada kita. Karena berawal dari satu ketika Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orangnya yang mengaku dirinya iman sama Allah dan iman pada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Maka yang pertama tidak boleh ditunda-tunda, walaupun tadi berangkat dari sesuatu yang alon itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari syaitan. Tetapi kemudian Syekh Hatim menjelaskan ada 5 hal, yang 5 hal ini tidak boleh ditunda-tunda. Pertama adalah it'amul dhaif idza nazala, yaitu menjamui kepada tamunya tatkala sudah masuk ke dalam rumah dengan sesuatu yang tidak memberatkan pada dirinya. 1. Kemudian yang kedua yang tidak boleh ditunda-tunda lagi itu apa? Dawuhipun Syekh Hatim Al-Asom tajhizul mayyit idza mata, yakni mulosoro mayit. Ketika ada seorang mukmin wafat, maka cepat-cepatlah untuk dipulosoro. Nek bahasa Banjar pulosoro niku napa? Dirawat nggih. Dirawat, cepat-cepat dirawat, baik itu dimandikan, disalatkan sampai dibawa ke liang kubur. Karena apa? Karena seorang mukmin ketika wafat, tidaklah dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sehingga orang mukmin itu ketika sudah wafat, itu sudah tahu bahwa dia itu akan sampai kemana.
Sehingga kalau ditunda-tunda, maka orang yang sudah meninggal ini, kalau kita dengar itu sebenarnya minta cepat-cepat saya diantarkan, saya sudah rindu dengan tempat saya, maka tidak boleh untuk ditunda-tunda. Itu kalau orang mukmin. Tapi kalau orang kafir meninggal, maka di situ sudah diperlihatkan bahwasanya sedikitnya siksaan-siksaan yang akan mereka dapatkan. Sehingga sebenarnya orang-orang kafir ini mereka mengatakan bahwa saya tidak mau, saya ingin hidup kembali lagi. Maka daripada itu, orang mukmin ketika meninggal janganlah kita tunda-tunda untuk diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kemudian yang ketiga, dawuh Ibnu Syekh Hatim Al-Azzam yang tidak boleh kita tunda-tunda lagi adalah tazwijul binti idza balaghat, artinya menikahkan seorang putri kita ketika sudah menginjak usia balik. Kita sebagai seorang orang tua ketika memiliki anak putri, maka tatkala sudah masuk usia balik, maka diusahakan untuk cepat-cepat dicarikan jodohnya, untuk cepat-cepat dinikahkan. Karena potensinya ketika sudah menjadi seorang anak yang balighah, seorang perempuan yang sudah balik, maka supaya terhindar daripada fitnah dan dosa, sehingga ini tidak boleh untuk ditunda-tunda. Yang keempat, dawuh Ibnu Syekh Hatim yang tidak boleh untuk ditunda-tunda lagi adalah wa qada'ud duyun idza wajaba, yakni harus melunasi hutangnya tatkala sudah mempunyai keleluasaan untuk cepat-cepat dilunasinya. Karena orang yang punya hutang kok sampai wafat, sampai meninggal, ahli waris tidak tahu, maka hutangnya itu sampai besok di akhirat. Karena kalau dilihat dari segi gramatika bahasa Arab, di dalam lafaznya antara dain itu artinya hutang. Kalau dalnya itu dikasrah, dinun artinya agama. Sama-sama tiga hurufnya, membeda harokatnya. Sama seperti lafaz mar'atun dan mir'atun yang memiliki satu kesamaan. Kalau mar'ah artinya perempuan, kalau mir'ah artinya cermin. Maksudnya apa? Wanita itu sukanya bercermin, sing senengane dandan iku wong wedok. Sehingga nek cermin iki kok dilalah gigal pecah, angel bener ini. Artinya seorang wanita ketika sudah luka hatinya sulit untuk diobati. Ikutah mar'ah dengan mir'ah. Demikian pula dain dengan din. Dainun artinya hutang, dinun artinya agama. Ini memiliki hubungan yang sangat erat, yakni dainun dengan dinun. Artinya ketika seorang itu hidup di dunia ini tidak mau memeluk agama, terutama yakni agama Islam, maka berarti dirinya ke besok di akhirat masih punya hutang, artinya dainun. Di dunia tidak mau untuk memeluk agama, dinun, maka besok di akhirat akan memiliki hutang, dainun. Ya, cuma beda harokat dain dan din. Sehingga yang keempat ini tidak boleh untuk ditunda-tunda. Wa qada'ud duyun idza wajaba, atau wa qada'ud dain idza wajaba, melunasi hutangnya ketika sudah mempunyai keleluasaan. Insyaallah yang hadir ini tidak punya hutang semuanya. Allahumma amin, Allahumma amin. Tesi nopo boten? Ibu-ibu biasanya masih punya hutang, tapi hutang Ramadan. Yang kelima, wat taubatu minadz dzunub idza farata. Dawuh Ibnu Syekh Al-Azzam yang tidak boleh kita tunda-tunda lagi itu adalah apa? Wa qada'ud dain idza far wa taubatu minadz dzambi idza farata, yakni taubat kita ketika melakukan satu kesalahan. Karena kesalahan yang kita perbuat
Barangkali ajal kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena ajal kita tidak ada yang tahu, kita belum taubat, maka dikhawatirkan kita tidak bisa membawa iman dan Islam. Sehingga ketika kita berbuat kesalahan, baik kecil ataupun besar, baik sengaja ataupun tak disengaja, baik kepada Allah ataupun kepada sama makhluk, maka wat-taubatu minadz dzambi idza farata, bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan suatu kesalahan. Itu 5 hal yang tidak boleh kita tunda-tunda. Insyaallah semuanya bisa kerjakan dan bisa diamalkan bersama-sama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kinten-kinten pun kangsal niki paling angel, paling nopo sulit untuk kita kerjakan itu nopo sih? Ada apa? Mencari jodoh. Nah, mudah-mudahan umpama ada yang sudah tua, jodohnya sudah tidak ada, dapat jodoh lagi. Allahumma amin. Amin. Insya Allah seperti itu yang bisa saya sampaikan daripada nasihat buat pangapunten sudah karena terlambat. Biasa saya setelah subuh jamaah sama teman-teman ngaji itu setiap pagi pengajian Arba'in Nawawi. Dari pengajian Arba'in sampai jam 5:30, terus saya lanjutkan di Al-Fitrah setiap pagi. Nah, tapi alhamdulillah ini Sabtu. Kalau Sabtu saya tidak jadwal kecuali di musola saya sendiri. Nanti pun dari sini saya tetap ngaji Arba'in. Sehingga tadi alhamdulillah diiringi dengan hujan. Biasa nek lareneng nemen iku nek tangi rada angel. Napa? Insyaallah nek kesepuan sih mboten. Allahumma amin. Mergo dawuhipun Imam Al-Ghazali wal yakun awwalu ma yajri. Pertama kali ketika kita bangun, iki adab-adab dari bangun tidur. Ini ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disyarahkan oleh beliau Imam Nawawi dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah. Bahwasanya ketika kita tidur, bangun daripada tidur, karena bangun daripada tidur itu pun merupakan penguat daripada agama. Kenapa kok dinamakan penguat daripada agama? Ya, karena seorang yang masih diberi oleh Allah kesempatan bangun tidur, berarti itu menunjukkan masih hidup. Kenapa? Masih hidup. Ada orang yang tidur kemudian tidak bangun. Oh, itu nama betul. Berarti apa? Berarti innalillah. Oleh karenanya ketika kita masih bangun, maka di dalam satu keterangannya, bangun tidur kita ucapkan pertama kali awwalu ma yajri fi qalbi, yang kita lakukan di dalam hati pertama kali bangun tidur kita ucapkan alhamdulillah. Tumune pripun? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya maha suci Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Berarti pas lagi tidur apa? Mati. Paham ya? Berarti an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Tapi jangan diartikan kok pas di pengajian kok roto mantu itu latihan mati boyo, enggak. An-naumu akhul maut. Kemudian daripada Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan, ketika beliau mengatakan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, usahakan bangun tidurnya itu adalah qabla tulu'il fajri. Artinya apa? Sebelum terbitnya fajar. Niki nek saged muga-muga istiqomah. Allahumma amin. Biasanya nek panjenengan niku kelihatannya bangun tidurnya itu sebelum subuh dan melakukan beberapa sholat sunnah. Allahumma amin. Nah, Masjid Al-Mu'minun ini kan sebelum subuh orangnya jamaahnya sudah ramai. Allahumma amin. Kemudian qabla tulu'il fajri, jangan sampai, kalau para bahasa Jawa, jangan sampai kita itu bangun tidur kalah dengan ayam ataupun jago.
Karena biasanya jago atau ayam niku berkotek berbunyi niku podo matur dari ayam ini niku podo moni niku nalikane jam jam 3 atau jam tengah 4 niki ayam biasanya moni kokok petok gitu dan ini mengingatkan kepada kita orang punya orang dua ayam orang dua ayam ya. Padahal ini merupakan satu pengingat, Masya Allah. Ayam itu biasanya jauh lebih cepat bangunnya daripada kita manusia, Masya Allah. Sehingga ayam itu ketika jam-jam segitu niku bunyi monine ayam kepribun kukuluruk. Ada yang mengartikan bahwa ayam itu ketika bunyi itu mengingatkan kita uzkurullah, napa? Uzkurullah. Kita mirengin apa? Kukuluruk ya. Dari ayam itu bunyi kukuluruk itu sebenarnya mengingatkan kita uzkurullah, uzkurullah. Ayo ingatlah Allah, bangun, bangun, bangun. Tadi. Mula benar dikatakan barang siapa ini dalam kitab taklim, barang siapa yang tidur setelah sholat subuh mongko rezekine dipadol cok mireng ngoten mboten nggih bar subuh terus turu niki rezekine dipadol ayam mergo begini mboten tangi. Tapi kalau orang yang malamnya bangun katakan jam tengah 3 sudah bangun sebelum ayam niku berkotek berbunyi, kemudian sudah melakukan beberapa amalan-amalan baik tahajud, witir dan sebagainya sebelum terbitnya fajar, sebelum ayam berkotek, berarti ini kalau dinisbatkan seperti menyembelih ayam. Sehingga ketika orang yang malam tidak tidur untuk melakukan amaliyah malam, baru subuh kok ngantuk banget, kemudian tidur, itu tidak dipadol ayam lagi karena ayamnya sudah sembelih. Apa? Ayamnya itu kalau sebelum subuh sudah disembelih dengan sholat witir, dengan tahajud, sehingga ketika kita sudah memang pada subuh terlalu ngantuk, kita aman-aman saja karena ayamnya sudah disembelih. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau kita itu malamnya itu tidak tidur, kalau malamnya itu tidur berarti ayamnya itu tetap belum disembelih, maka setelah subuh tidak boleh tidur. Yang pertama, ketika bangun tidur usahakan ini adab-adabnya, yakni sebelum terbitnya fajar, karena di situ adalah waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah kita bangun sebelum qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar, kita bangun, ternyata dalam satu keterangan Rasul mengatakan seorang mukmin ketika tidur itu dibundeli yaqidu syaitan ala salasi uqadin. Manusia ketika dalam keadaan tidur itu diikat 3 kali ikatan bundelan cara Banjar. Jadi dibundeli 3 bundelan. Yang di situ dimantrai oleh setannya. Lailuka tawilun farbud. Waktu masih malam, ndak usah bangun. Niku. Jadi nek ame tangi niku awangan iki berkat dukane sinten? Setan. Dukane setan. Mantrane setan. Jadi ketika kita mau bangun itu terasa berat. Karena memang Kanjeng Nabi mengatakan ketika seorang manusia itu tidur itu napa niki bahasane cengel terus cengel nggih. Cengel niku bahasa Indonesia ini napa? Maksudnya gitoknya ditaleni gitu loh. Kita ini gue bahasa Indonesia ini apa? Tengkuk. Ya cengel ya. Apa? Tengkuk ya. Oh iya tengkuk. Tengkuknya itu ditali sampai 3 kali bundelan, Masya Allah. Sehingga bagaimana cara kita melepaskannya? Di dalam syarahnya Marokil Ubudiyah.
Ketika kita tidur, maka kita, tengguk kita ditali oleh setan 3 kali bundelan. Untuk melepaskannya, satu, ketika bangun pertama kali kita ucapkan minimal Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka inhallat uqdatun, maka terlepaslah satu bundelan tersebut, satu ikatan terlepas satu, berarti tinggal 2. Bagaimana cara melepaskannya? Maka setelah selesai kita baca Alhamdulillah, kita ke kamar mandi. Teng kamar mandi terus ngomong apa? Ke kamar mandi terus ngomong pipis, bar pipis terus tileman ya. Onten apa mboten? Bangun tidur ke kamar mandi terus pipis, bar pipis terus kembali lagi ke kamar, ada enggak? Ada. Sebelah mana tiangnya? Sebenarnya itu tidak boleh itu. Tidak boleh kalau bangun tidur ke kamar mandi pipis kemudian kok langsung ke kamar tidur, itu sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Dikhawatirkan belum cewek. Lah, wow kan pertama bangun tidur ke kamar mandi terus tidur lagi kan, itu berarti belum cewek dulu, baru cewek terus baru ada yang bilang lagi baru tidur lagi, ya belum, pakai katok dulu. Mos pakai katok dulu baru setelah itu baru tidur. Jangan, tapi ke kamar dulu, jangan langsung tidur karena dikhawatirkan kamar mandi tidurnya di kamar mandi. Ambil air wudu. Ketika seorang itu bangun tidur baca Alhamdulillah diteruskan dengan ambil air wudu, maka inhalat uqdatun, maka terlepaslah tali yang kedua, berarti tinggal 1. Caranya bagaimana untuk melepaskan tali yang ketiga ini? Setelah wudu maka laksanakanlah sholat. Maka ketika seorang itu sudah sholat, maka berarti semua tali ikatannya menjadi lepas, sehingga bangun menjadi nasyiton. Bangun subuh itu orang tersebut menjadi semangat hidupnya, karena bisa dikatakan seorang itu diukur hari-harinya akan dilalui pada hari tersebut itu dimulai dari sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya semangat, insya Allah hari-hari yang akan dilalui pun akan menjadi semangat, insya Allah. Makanya kita lepaskan 3 tali tersebut. Pertama dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian disusul dengan kita melakukan wudu. Setelah itu melaksanakan sholat minimal 2 rakaat. Insya Allah inhalat uqaduhu, semua tali-tali yang ada di kitab kita, yang ada di tengguk kita akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggih? Insyaallah sakit diamalaken apa mboten? Insyaallah. Sakit nggih? Nah, kemudian tentunya setelah kita bangun tidur, kemudian sholat, kemudian kita mau nyambut damel, iki badawuhipun Imam Al-Ghazali pula. Maka kita menggunakan pakaian, menggunakan baju, ini pun kita niatkan bahwa kita menggunakan baju ini adalah dalam rangka imtisalu awamirillahi ta'ala. Kita mengenakan pakaian, mengenakan baju, ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Oleh karenanya dikatakan man labisal jadid, barang siapa yang menggunakan baju baru kemudian mau berdoa Alhamdulillahilladzi kasani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Orang yang menggunakan baju kemudian doa tersebut, maka ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Pakai baju, pakai pakaian ini bisa sebagai penghapus dosa, asal satu, yakni mau belajar di Masjid Al-Mu'minun, karena ilmunya diambil dari para ustaz-ustaz kita. Biasanya kita cuma pakai pakaian saja, tapi belum kita niati, maka belum bisa bernilai
ibadah. Tapi kalau kita niatkan, kita pakai baju karena ini adalah perintah Allah, kemudian ditambahi dengan doa-doa yang biasa diajarkan oleh guru-guru kita, insya Allah walaupun hanya sekedar sebatas kita menggunakan pakaian, tapi bisa untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Setelah itu nanti masih banyak lagi beberapa adab-adabnya. Setelah matahari niki sudah mulai kelihatan, adab kita sampai matahari tergelincir. Nek dawuhipun Imam Al-Ghazali ada 4. Yang pertama, antasrifahu fi talabil ilmin nafi', maka gunakanlah waktu setelah matahari naik ataupun setelah matahari muncul sampai tergelincirnya matahari. Pertama, yang paling utama adalah untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan di ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian masih ada 3 lagi adab, dan mudah-mudahan yang pertama saja. Karena apa? Karena ini darajah yang paling tinggi, yakni tingkatan yang paling mulia orang yang mau mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dawuhipun kanjeng Nabi, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman ay yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya dipermudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir ini min ahlil jannah. Allah sebagai penduduk surga semuanya. Allahumma amin. Dan rencananya kendaraannya nopo ngenjang? Memang surga kendaraannya nopo? Mun ngertos apa dereng? Dereng nggih. Rencana wonten kabar niki, kabaripun panjenengan sesuk diantar ke surga niku nganggo kendaraan mobile merek Al Mukminun. Allahumma amin. Karena masjid yang kita tempati, masjid yang biasa kita untuk beribadah, kelak besok akan menjadi kendaraan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuk nek wonten kendaraan ditinggal riyen iki merek Al Mukminun, oh berarti iki kendaraane kita. Allahumma amin. Paham ya? Nah, yang jadi repot itu kalau di lingkungan itu tidak pernah melihat, tidak pernah masuk ke Al Mukminun. Besok ada kendaraan, oh Al Mukminun ini kayaknya apa di pinggir rumah saya ini kendaraan ini, tapi mau masuk bingung karena selama hidup di dunia tidak pernah melihat di dalamnya Al Mukminun. Jadi Al Mukminun ini sebagai kendaraan kita, sebagai kendaraan orang-orang yang berada jamaah di dalamnya, karena sudah biasa masuk di dalamnya. Kalau nggak biasa masuk, khawatir nanti bingung karena mboten biasa. Pun paham ya? Jadi rencana ini kendaraan ini kayak gini Al Mukminun sing nyupiri sinten? Nyupiri beliau. Insyaallah Ustaz Usman. Insyaallah dan bareng-bareng menuju surga. Kira-kira nek bareng-bareng menuju surga seneng napa mboten? Seneng, kepengin bareng surga. Tapi kalau saya Ustaz itu mboten, wah saya malu keng napa? Saya bareng karo bidadari masa ditinggali kali jamaah. Insyaallah itu saja yang dapat saya sampaikan. Pangapuntenipun, mudah-mudahan kurang lebihnya bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Al-afu yun aku bisa mutrasi pangaksami zakatahipun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.